Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 103. Jika kalian penasaran, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Batang bambu hijau itu tiba-tiba tegak lurus, dan ternyata, itu karena Alyang telah melompat turun untuk menyeret penguasa gunung itu ke atas. Dia mendecakkan lidahnya dan terkekeh, aku mungkin seorang penjudi yang tidak bermoral, tetapi kau juga seorang penjudi yang sangat beruntung. Wajah Wei Bo pucat pasi, dan kerutan dalam di wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Meskipun dia selamat dari bencana dan menyelamatkan separuh hutan bambu yang tersisa, dia tetap tidak bisa menahan perasaan campur aduk saat menatap ular piton putih tanpa kepala di kejauhan. Mereka telah bertetangga selama ratusan tahun, dan meskipun mereka adalah tetangga yang bermusuhan dan selalu bertengkar kecil satu sama lain, semuanya pada akhirnya cukup tenang dan damai. Paling tidak, mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran hidup atau mati. Hari ini, ular piton putih itu seharusnya merayap ke jalur kultivasi yang mempesona yang penuh dengan peluang. Namun, pada saat ini juga kepalanya dilenyapkan oleh niat pedang seseorang yang kuat. Orang bisa dengan mudah membayangkan rasa terkejut Wei Bo yang mendalam. Dia menghela napas dan membungkuk dengan putus asa, lalu berkata dengan lembut, "Senior, Anda benar sekali. Saya orang yang jorok dan menjijikkan yang akan mencoba memanfaatkan orang lain jika saya tidak diluruskan sesekali. Namun, Anda benar-benar telah meluruskan saya hari ini. Senior Alyang, mohon kasihanilah saya. Saya benar-benar ketakutan sekarang, dan saya tidak akan berani memiliki pikiran buruk lagi. Mohon perintahkan saya sesuka Anda, Senior Alyang. Bawahan ini pasti akan mematuhi setiap kata-kata Anda." Alyang tidak mempermainkannya lagi, dan mengangguk sambil melirik sarung bambu kosong di pinggangnya. "Ambilkan sebatang bambu tua berkualitas baik untukku. Aku perlu membuat pedang baru. Anggap saja ini sebagai hadiah ucapan selamat dari temanmu. Lagi pula, ada apa dengan semua bambu yang jatuh ke tanah secara misterius ini? Jumlahnya sangat banyak, dan akan sangat disayangkan jika terbuang sia-sia." Wei Bo meringis, tapi dia hanya berani menggerutu dalam hatinya. "Senior Alyang, ini disebut kehilangan hati nuranimu. Alyang, liang pantatku." Catatan, liang dalam Alyang secara harfiah dapat berarti hati nurani yang baik atau baik hati. Alyang mengusap dagunya dan melanjutkan, "Temanku baru saja menyetujui kesepakatan yang buruk dan secara tidak langsung membantumu memenangkan separuh hutan bambu yang tersisa. Penting bagi orang untuk menunjukkan rasa terima kasih dan memberi kembali. Apa pendapatmu?" Wei Bo tersenyum pahit dan menjawab, "Tentu saja, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan." Chen Pingan berlari ke bangkai ular piton putih itu dan memotong sayapnya yang tersisa dengan parangnya. Sayapnya berkilau dan tembus pandang, dan panjangnya sama dengan lengannya. Sayapnya juga sejuk saat disentuh, dan di bawah sinar matahari yang hangat, sayapnya terus berkilau dengan warna-warna yang menyilaukan. Saat mengobrol dengan Alyang sebelumnya, Alyang telah memberitahunya bahwa bagian paling berharga dari ular piton putih ini adalah kantong empedu dan sayapnya. Hanya sayapnya saja sudah bernilai sangat mahal. Selain itu, ini adalah sesuatu yang sangat diminati tetapi persediaannya sangat sedikit. Adapun tulang dan urat ular piton putih, ini juga merupakan bagian yang sangat langka dan berharga. Namun, dibandingkan dengan kantong empedu dan sayapnya, bagian-bagian ini hampir tidak layak disebut. Chen Pingan mengikatkan parangnya di pinggang dan berlari kecil menuju hutan bambu. Namun, yang dilihatnya adalah sang penguasa gunung muda berjongkok dan mencabut sebatang bambu dengan kedua tangannya. Akar bambu yang saling bertautan berwarna hijau giok menyembul dari tanah, dan dengan sekali tarikan, akar-akar itu ditarik keluar dengan paksa. Tanah di sekitarnya beterbangan di udara. Wei Bo basah oleh keringat, dan dia tanpa sadar menelan ludah ketika melihat Chen Pingan, pencuri dengan sabuk emas. Catatan, pembunuh dan pencuri berikat pinggang emas, mengacu pada orang kaya yang memilih melakukan kejahatan. Dia meletakkan bambu itu dengan hati-hati di tanah sebelum menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia memilih sebatang bambu hijau tua yang setebal lengan bayi. Dia menghela napas sambil menatap Chen Pingan, dan berkata sambil tersenyum paksa, "Bolehkah aku meminjam parangmu sebentar?" Chen Pingan berjalan mendekat dan menyerahkan parang yang patah itu kepada tuan muda gunung itu. Wei Bo meraih parang itu dan menarik napas dalam-dalam sebelum memotong bambu itu dan menyerahkannya kepada Alyang.
Liang menggelengkan kepalanya dan terkekeh, buatkan saja aku pedang bambu seperti yang kumiliki sebelumnya. Kau bisa memberikannya kepadaku bersama keledai putih itu saat kita mencapai perbatasan Gunung Gotabel. Weibo tentu saja tidak berani menolak permintaan ini. Setelah mengembalikan parang itu kepada Chen Pingan, dia menghela napas dengan emosi dan berkata dengan tulus, pisau yang tajam sekali. Chen Pingan menerima parang itu dan berpikir sejenak sebelum menjawab, aku bisa memberikannya kepadamu jika kamu menginginkannya. Bagaimanapun, parang yang rusak ini tidak cocok lagi untuk menebang pohon dan semak belukar, jadi tidak begitu berguna bagiku. Orang mulia tidak akan merampas barang kesayangan orang lain, kata Weibo sambil tersenyum kecut. Kau menginginkannya, tetapi kau terlalu malu untuk mengambilnya secara cuma-cuma. Tanya Liang sambil terkekeh. Kalau begitu kau bisa membelinya. Kau bisa membuat kesepakatan yang adil dengan Chen Pingan, kan? Ekspresi sadar terpancar di wajah Weibo. Ia berdiri dan menepuk tanah dari tangannya sebelum tersenyum pada Chen Pingan dan berkata, penduduk desa dan penebang kayu yang sering memasuki pegunungan tahu bahwa hutan bambu yang terlalu lebat sebenarnya merugikan pertumbuhan bambu secara keseluruhan. Hanya dengan jarak dan kepadatan yang tepat, bambu dapat tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Oleh karena itu, saya perlu memotong sebagian bambu. Selain itu, bagian yang paling berharga dari hutan bambu ini bukanlah batangnya, melainkan akarnya. Saat itu saya sempat meminjam golok bambu dari senior Liang, dan saya tebang sebagian bambu yang tersisa. Awalnya saya ingin membangun rumah bambu kecil tempat saya bisa bersantai dan menikmati pemandangan. Weibo semakin fasih berbicara, dan melanjutkan, namun, pedang bambu senior Liang sekarang sudah rusak, dan sejujurnya, aku malu mengatakan bahwa aku menyukai parangmu yang rusak sejak pertama kali melihatnya. Mengapa aku tidak membuat pedang bambu dan membangun rumah bambu kecil juga? Setelah aku selesai membuat pedang bambu, aku akan dapat memberikannya kepada senior Liang sekarang. Namun, aku khawatir rumah bambu itu akan memakan waktu lebih lama. Aku akan menemani ular piton hitam itu saat ia menuju ke gunung tertindas, dan ini akan mencegahnya menimbulkan masalah. Pada saat yang sama, aku juga bisa menyuruhnya membawa bambu ini untukku. Saat aku tiba di gunung tertindas, aku akan menemukan lokasi yang indah dan tenang untuk membangun rumah bambu untukmu. Chen Pingan menoleh ke Liang, dan lelaki bertopi bambu itu menjelaskan, dunia kecil laut bambu memiliki 10 bambu surgawi yang penting. Bambu memiliki 10 kualitas yang baik, dan masing-masing bambu surgawi berhubungan dengan salah satu kualitas ini. Nenek moyang hutan bambu di sekitar kita adalah keturunan dari bambu pemberani, dan keturunannya juga dapat memetik sebagian dari kekayaannya. Seniman bela diri dan kultivator militer akan memperoleh manfaat besar jika mereka tinggal atau bercocok tanam di rumah bambu yang dibangun dari bambu ini. Weibo buru-buru setuju, sambil menimpali, benar sekali. Semua bambu di hutan ini adalah keturunan dari bambu pemberani itu. Moral pasukan tinggi, dan momentum kita seperti pedang tajam yang mengiris bambu, beberapa ruas dipotong, dan sisanya akan terbelah secara alami. Frasa dari catatan sejarah ini adalah deskripsi sempurna dari aura yang dipancarkan oleh bambu di hutan ini. Jadi, berkultivasi di bangunan bambu seperti itu pasti akan memelihara jiwa seseorang. Catatan ini merujuk pada kisah sejarah dari kitab Jin. Chen Pingan baru saja akan berbicara, tetapi Liang segera menghampiri dan melingkarkan lengannya di bahunya, menyeretnya menjauh dari hutan bambu. Bagaimana mungkin aku menolak tawaran yang begitu hangat? Sebagai tamu, aku hanya bisa mengikuti aturan tuan rumah. Baiklah, aku pergi sekarang. Aku belum memberinya parang, kata Chen Pingan lembut. Berikan saja padanya bersama dengan separuh bilah pedangnya nanti. Liang menjawab dengan santai. Separuh bilah pedang lainnya masih berada di keranjang bambu Chen Pingan. Setelah itu, Liang tidak lupa mengingatkan, kamu tidak perlu mengambil kantung empedu ular piton putih yang belum terbentuk. Kantung empedu itu berlumuran darah dan sangat mengerikan untuk dilihat. Berikan saja kantung empedu itu kepada ular piton hitam bersama dengan daging ular piton lainnya. Bahkan jika sayapnya sudah hilang, ini akan memungkinkannya untuk berkultivasi selama 200 hingga 300 tahun. Kamu dapat menganggap ini sebagai tanda niat baik. Selain itu, ingatlah untuk memberitahunya agar berperilaku baik dan berkultivasi dengan sungguh-sungguh saat tiba di gunung tertindas. Akhirnya, Liang menunjuk ke arah penguasa gunung yang putus asa itu dan berkata, lebih baik kau cepat sembuh. Weibo berdiri di tepi hutan bambu sambil menatap punggung lelaki dan anak laki-laki itu. Angin sepoi-sepoi di pegunungan bertiup melewati pepohonan hijau yang rimbun dan bunga-bunga merah cerah, membawa serta aroma yang menyegarkan. Jubah putih pemuda tampan itu berkibar tertiup angin ini, dan saat ia memegang tongkat bambu yang menandakan statusnya sebagai penguasa gunung,
ekspresi keterkejutan, ketakutan, dan keraguannya dengan cepat tersapu angin. Yang menggantikannya adalah ekspresi kewibawaan yang hikmat yang sesuai dengan statusnya sebagai Dewa Gunung. Dia melihat sekeliling sebelum mendesah penuh emosi dan berkata pelan, "Setiap awan memiliki hikmahnya, bukankah ini contoh yang sempurna? Terima kasih atas bimbinganmu yang tak disengaja, Senior A Liang. Terima kasih telah melepaskan simpul di hatiku dan menaklukkan iblis dalam diriku." Wei Bo memejamkan matanya, dan senyum hangat tersungging di sudut bibirnya saat dia bergumam, "Sejak dahulu kala, gunung-gunung yang terkenal selalu menjadi tempat tinggal orang bijak. Namun, apa bedanya jika tidak ada orang bijak yang berkunjung? Aku bisa berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan menjadi orang bijak." Ketika ia membuka matanya lagi, anting emas pucat sudah muncul di telinganya. Anting indah itu bergoyang ringan tertiup angin gunung, melengkapi penampilannya yang tampan dan membuatnya tampak seperti dewa gunung yang formal. Chen Pingan dan A Liang kembali ke kolam. Mereka berjalan perlahan seolah-olah saling memahami, dan ini sangat kontras dengan langkah cepat mereka saat datang. "A Liang, apakah ular piton hitam benar-benar akan memakan bangkai ular piton putih? Bukankah mereka telah berteman selama ratusan tahun?" tanya Chen Pingan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ular piton hitam memiliki ambisi untuk berubah menjadi naga banjir, jadi tentu saja ia akan memakan bangkai ular piton putih, jawab A Liang. Faktanya, semua roh, setan, dan monster dapat mengandalkan memakan orang lain untuk meningkatkan kultivasi mereka. Ini tidak hanya terjadi pada ular dan naga banjir. Namun, ular yang tinggal di pegunungan sangat ganas dalam hal membunuh dan memakan jenisnya sendiri. Ini mirip dengan bagaimana dua harimau tidak dapat berbagi satu gunung. 4. Catatan, dua harimau tidak dapat berbagi satu gunung, adalah ungkapan yang merujuk pada persaingan sengit antara dua orang. Namun, ungkapan ini digunakan dalam arti yang lebih harfiah di sini. Faktanya, ular piton hitam telah mengembangkan kesadaran dan menjadi cerdas, jadi mungkin ia hanya membiarkan ular piton putih hidup untuk memungkinkannya membentuk inti tubuhnya. Pada saat itu, ia akan menikmati makanan yang lezat. Oh, benar. Jika Anda ingin melihat ular piton hitam memakan ular piton putih, kita dapat berbalik dan kembali. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, jangan salahkan aku karena telah mengambil keputusan untukmu dan membiarkan ular piton hitam memakan kantong empedu ular piton putih. Karena ular piton itu setuju untuk pergi ke gunung tertindas untuk menjaga hartanya untukmu, memberikan kantong empedu ular itu akan memberimu imbalan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjualnya kepada orang lain, berapapun harganya. Sebenarnya, aku lebih penasaran mengapa kau memutuskan untuk membunuh ular piton putih itu. Mengapa kau tidak menunggu bantuanku? Jika aku berhasil menjinakkan ular piton putih itu, kau bisa saja memerintahkannya untuk pergi ke gunung kitab suci atau gunung awan pelangi. Tidak peduli ke gunung manapun ia pergi, hasilnya akan sangat baik untukmu. Mungkin kau takut aku tidak akan menolongnya. Bagaimana mungkin? Aku percaya padamu, A Liang. Lalu, A Liang bertanya. Sebelum menjawab pertanyaanmu, aku juga ingin bertanya padamu. A Liang, saat aku bertanding dengan Su He sebelumnya, apakah kau sudah mengidentifikasi lokasi 3 titik akupuntur yang kutemukan? Dan apakah kau sudah menemukan kebenaran tentang titik akupuntur ini? Tanya Chen Pingan. Sejujurnya, aku menyadari sesuatu yang aneh tentang ketiga titik akupuntur itu saat pertama kali aku melihatmu. Ada sesuatu yang sangat mistis tentang titik-titik itu, dan aku agak malu untuk mengatakan bahwa bahkan aku tidak dapat menguraikan kebenaran di baliknya. Satu-satunya hal yang dapat kutentukan adalah bahwa titik-titik akupuntur ini mengandung 3 gumpalan ki pedang, masing-masing dengan maksud dao yang berbeda. Mengenai maksud dao apa saja yang terkandung di dalamnya, aku tidak berani membuat kesimpulan apapun. Tentu saja, akan sangat mudah bagi saya untuk mengamati situasi di dalam titik akupuntur Anda dengan paksa jika saya ingin merusak tubuh dan ki Anda. Namun, itu akan menjadi tindakan yang sangat rendah. Sebagai seorang guru agung, saya tentu harus menjaga citra dan perilaku saya. Saya mengerti. A Liang, apakah kamu tahu tentang gapura di kota kecil kita? Dan 4 plakat di atasnya. Ya, aku tahu, jawab A Liang. Qi Jingchun pernah mengatakannya padaku sebelumnya, tapi aku sudah lupa semua detailnya. Salah satu plakat itu bertuliskan, jangan melihat keluar. Tetangga saya adalah orang yang berpengetahuan luas dan seusia dengan saya, dan dia memberitahu saya bahwa kata-kata ini adalah kiasan Buddha. Kata-kata itu memberitahu orang-orang untuk mengabdikan diri pada agama Buddha dan tidak mencari hal-hal dari ajaran atau sekte lain. Awalnya saya merasa ini cukup masuk akal. Namun, saya mulai merenungkan kata-kata ini lebih dalam ketika saya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan kayu bakar. Saya merenungkan hal ini saat saya bosan,
dan saya merasa lebih masuk akal bagi saya untuk berusaha sebaik mungkin sebelum saya pergi untuk mempersembahkan dupa kepada Buddha atau memberikan penghormatan kepada para bodhisattva. Meminta bantuan kepada para dewa ini seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah gagal mencapai tujuan saya melalui usaha saya sendiri, dan hanya pada saat itulah mereka akan setuju untuk memberikan bantuan. Kalau tidak, mengapa mereka harus membantu kita? Benar, A Liang. Carilah jawaban dari dalam diri sendiri sebelum mencari jawaban dari Buddha, kata A Liang. Ya, benar. Itulah yang ingin kukatakan. Mehem, ini penjelasan yang lumayan. Namun, biar ku jelaskan padamu, sebagian kecil uang recehku lebih dari seluruh kekayaanmu. Kau merasa merepotkanku, jadi kau rela mengorbankan sedikit ki pedang sebagai gantinya. Sejujurnya, aku bisa saja menyingkirkan ular piton putih itu dengan sekali kibasan pedangku. Bagaimana kau akan membenarkan ini? Itu bukan hal yang sama. Balas Chen Pingan. A Liang menunggu penjelasan. Pak Tua Yao, orang yang mengajariku cara membakar tembikar, jarang sekali mau bicara padaku. Akan tetapi, ada 2 kali dia berbicara kepadaku dengan sangat serius. Pertama kali ketika aku menjadi murid di tempat pembakaran. Dia berkata bahwa tidak apa-apa bagiku untuk belajar darinya, tetapi jika aku berani mengendur, aku bisa keluar dari tempat pembakaran. Kedua kalinya adalah ketika aku memasuki pegunungan bersamanya. Dia berkata bahwa aku boleh pergi bersamanya untuk mencari tanah liat, tetapi jika aku berani menangis di depannya, dia tidak akan pernah membawaku ke pegunungan lagi. Dia tidak peduli dengan alasannya, bahkan jika itu karena kakiku patah atau apapun. Apa hubungannya ini dengan apapun? Apa yang ingin kau katakan, Chen Pingan? Lalu bagaimana dengan ini? A Liang, apakah kamu suka tidur lebih lama? Omong kosong. Tidakkah kau mau melakukannya? Jawab A Liang. Tentu saja. Namun, percaya atau tidak, saya tidak pernah tidur larut sejak saya menjadi pekerja magang di tungku pembakaran. Saya selalu bangun tepat waktu. Ada apa dengan semua penjelasan bertele-tele ini? Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Apakah kau ingin mengusikku karena aku tidak banyak membaca? Tanya A Liang. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika menyangkut masalah yang kita anggap buruk, kita tidak boleh melibatkan diri di dalamnya, bahkan sekalipun. Kita tidak boleh membiarkan diri kita mengalami pertama kali. Jika tidak, satu-satunya orang yang akan menderita adalah diri kita sendiri, jelas Chen Pingan. Ambil saja aku, misalnya. Jika aku memutuskan untuk bermalas-malasan sekali saja, aku pasti akan gagal menjadi murid di tempat pembakaran. Bukan hanya itu, aku juga tidak akan bisa memasuki pegunungan bersama Pak Tua Yao. Jika begitu, bagaimana mungkin aku bisa berada di tempatku sekarang? Mungkin aku akan berada dalam situasi yang sama dengan beberapa ribu pemuda dari kota kecil itu. Aku akan pergi ke pegunungan untuk membuat jalan setapak dan membangun jembatan setiap hari, hanya menghasilkan 1 koin tembaga sehari sebagai imbalannya. Jika semuanya berjalan seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa memiliki 5 gunung? 5 gunung, berapa harganya? Apakah kau mengerti, A Liang? Jika kau memiliki kesempatan di masa depan, kau pasti harus mengunjungi dan melihat gunung-gunungku. Berhenti, berhenti, berhenti. Chen Pingan, setelah bertele-tele begitu lama, kau hanya ingin memamerkan kekayaanmu padaku. Seru A Liang. A Liang, jelas sekali kamu kurang banyak membaca, sahut Chen Pingan. A Liang, jika di masa depan benar-benar dibangun sebuah bangunan bambu di gunung tertindas, mengapa kamu tidak membantuku memberikan nama untuk bangunan itu? Bagaimana dengan A Liang is very badass building? A Liang menyarankan. Apakah itu terdengar cukup mengesankan? Apa, kau takut auranya akan menekan auramu, sang penguasa gunung? Baiklah, aku akan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih terkendali, kita sebut saja bangunan yang tangguh. Aku sudah berkorban banyak, jadi apakah kau senang dengan itu sekarang? A Liang, tiba-tiba aku merasa bukan ide buruk untuk membiarkan gedung ini tanpa nama, kata Chen Pingan. A Liang memutar matanya. Chen Pingan tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya hanya bercanda. Gedung yang keren. A Liang tiba-tiba berbalik dan bertanya, apakah kamu ingin belajar ilmu pedang? Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak untuk saat ini. A Liang tersenyum penuh pengertian dan menebak, kau takut terganggu. Kau takut hal itu akan memengaruhi latihan teknik tinjumu. Chen Pingan mendesah dan mengangguk tanda mengiyakan. A Liang sangat menyadari mengapa Chen Pingan mendesah. Selama pertarungan mereka dengan ular piton di Gunung Gotabel, anak muda itu telah menghabiskan semua kemajuan yang telah dikumpulkannya untuk menghalangi serangan ular piton putih dan menyelamatkan Zulu. Setelah bekerja keras dalam meditasi berjalan, Chen Pingan akhirnya membuat sedikit kemajuan dengan tinju pengguncang gunung. Akan tetapi,
tindakannya segera membuatnya kembali ke titik awal. Ini sama saja dengan orang miskin dengan sedikit tabungan yang tiba-tiba kehilangan segalanya lagi, kembali ke kehidupan yang menyedihkan di rumah kosong yang tidak dapat menghalangi angin atau hujan. Bagaimanapun, meditasi berjalan adalah sesuatu yang dapat memperkuat fisiknya. Pada saat yang sama, meditasi berdiri juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan Chen Ping'an karena kebutuhan untuk memperpanjang hidupnya. Sementara itu, meditasi berdiri adalah sesuatu yang dapat memelihara jiwanya. Setelah membuat beberapa kemajuan selama pertempurannya dengan ular piton, Chen Ping'an dapat memanfaatkan pertandingan tandingnya dengan Su He dan secara akurat menemukan 3 titik akupuntur tempat pedang Qi disembunyikan. Ini kemudian mempersiapkannya untuk tindakannya saat itu. Apakah kamu sedih karena kehilangan kartu truf yang begitu kuat dan berpotensi menyelamatkan nyawa? Tanya Aliang dengan nada menggoda. Sama sekali tidak, jawab Chen Ping'an tanpa ragu. Akhirnya aku bisa mengeluarkan semua yang terpendam dalam diriku. Sekarang aku merasa jauh lebih baik. Ceritakanlah kepadaku, kata Aliang sambil tersenyum. Chen Ping'an menatap ke depan dan berkata, saya bersedia berargumen dengan orang lain, dan saya juga mampu meyakinkan orang lain untuk mendengarkan alasan saya. Perasaan seperti ini sungguh menakjubkan. Dulu, saya berlatih bela diri demi memperkuat fisik saya. Lebih tepatnya, untuk memperpanjang hidup saya. Namun, sekarang, saya merasa bisa mengarahkan pandangan saya lebih jauh dan lebih tinggi.